balik lagi bersama kita Market Mager. Oke, sebelumnya kita ingin mengucapkan turut berduka cita untuk para warga masyarakat yang terdampak, khususnya wilayah mana, brother? Sumatera dan sekitarnya, Aceh, Tamiang dan sekitarnya. Semoga diberi kesabaran, ketabahan, amin, dan segera diberi pemulihan. amin. Ini kita ini aja kali ya. Dan untuk viewers kita, jika kalian ingin berdonasi, Silent menit. Oke, kita diam sama 1 menit. oke. Untuk para saudara kita ya. Oh, kita menghentikan cita. Ya, Oh, 1 menit. yang udah pada Para gugur gitu kan. korban. Boleh Dan keluarga. Pak. Untuk kalian yang ingin berdonasi dan kalian bingung jalan dari mana, kalian bisa DM kita aja dan kita akan salurkan kepada korban-korban yang terdampak bencana, bisa dibilang bencana yang cukup mungkin sangat memprihatinkan keadaan Indonesia sekarang. Marilah kita, teman-teman, kita doain dulu nih. Kita doain untuk para korban agar diberi kesabaran, ketabahan, dan maupun yang sudah meninggal dunia diterima amal dan ibadahnya. Oke, dimulai. Selesai. Terima kasih kawan-kawan dan viewers, jangan lupa mendoakan dan membantu. Oke, baik lagi. Jadi gimana nih? Kita udah lama banget di Market Mager, udah lama banget, banyak banget viewers kita yang nungguin kabar. Sudah menanti banget ya. Sudah menanti, ya nggak? Sudah menanti dan sangat menanti, ya. Betul. Mungkin di episode kali ini kita nggak ngebahas banyak topik sih. Paling kita ngebahas ya kurang lebih bahas apa aja nih kita? Apa-apa? IPO boleh nggak sih? IPO, Sebelum ngasih Uma. Oke, Ya, sekarang kan lagi ngetren banget kan, lagi suspend Wah, iya. gitu kan. BI gimana nih? Ilah. Masa saham naik di suspend? Iya. Yang dulu tidak di suspend gimana ceritanya? Tolong, Saya dong. Berapa ini? Aduh. Aduh, saya punya saham yang turun terus soalnya nih. Jadi suspend. Bener lagi. Berarti kita mau bahas mulai dari mana nih kira-kira nih? Apa ya? Mungkin cara order FCA kali ya. Boleh. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Wah, iya. Boleh. boleh dijelasin nggak FCA itu apa sih? Gitu. Full call option. Apa tuh? Jadi dia bisanya order di harga tertinggi dan harga terendah itu dibatasin biasanya kenaikan sebanyak 10% dan keturunan sekitar 10%. Nah, kenapa tuh kok saham bisa kena FCA itu kenapa tuh ceritanya tuh? Itu biasanya dikarenakan harga sahamnya naik terus. Dan biasanya untuk FCA ini ditransaksikannya misalnya di jam 10.55, 9.55, 11.55, oke, di 55 menit terakhir di setiap jam. Nah, jadi kalau kita pengen dapat suatu barang di saham FCA itu, kita harus memesan di harga tertingginya. Kalau kita emang sangat minat dengan harga saham itu gitu loh. Nah, itu Dari harga tinggi. yang gue tahu ada jam-jamnya ya? Iya, betul, ada jam-jamnya. Kayaknya cuma 5 menit, 10 menit ya? 5 menit. 5 menit. Dari 9.55 jam 10, 10.55 jam 11, 11.55 sampai jam 12, dan begitu juga seterusnya. Oh, berarti kalau kita masang di harga tertinggi, Iya. match-nya belum tentu di harga tertinggi ya? Iya, Berarti. betul. Di harga match-nya, di harga yang Contoh, sekarangnya. saya boleh kasih contoh nggak? Boleh. Contoh tadi saya, terus mau beli pakai ini urusan lo ya. Tadi saya beli itu FCA itu Bufa ya. Saya beli di harga 1.560. Ordernya saya beli 1.560 dan gua tuh dapat di angka 1.557. Berarti kan di bawah dong. Oh iya. Ya kan, di bawah 3 angka tuh. Ya kan, dari 60 ke 57. Nah, gua dapat di angka segitu. Dan duit lu dibalikin dari ordernya. Sangat dibalikin. Cepet dibalikin ya gitu. Yang mau tahu nih, kan ada saham FCA lagi nih, itu True. Nah, Suspend terus. Suspend. iya tapi sebelumnya Iya. saham FCA kan. Iya, juga sih. Nah, yang gue tahu, kok emang bisa ya kalau saham dari FCA dia FCA berapa lama sih? Bentar, FCA itu berapa lama? Seminggu ya biasanya. Iya, Atau ketentuan dari iya BI. dari Oke. BI. Dan juga Nah. biasanya tuh kalau misalnya dari perusahaannya itu pengen buru-buru cepat hilang nih FCA-nya, ya dia bisa ngirim laporan yang bagus ke BI-nya Apa gitu. pendekatan lah. Oke. Iya. Soalnya kan gue lihat yang saham ini bukan disclaimer ya, bukan Lu Jangan jual oke, dulu. lu mau beli silakan kalau punya duit. Enggak juga gua enggak maksa gitu. Maksud bukan gua. ajakan beli atau jual. Di sini cuma edukasi aja. Nah, di saham kayak gini, di saham True ini waktu itu kan FCA. Ya. Nah, habis itu dia sudah lepas kan FCA-nya kan. Nah,
Nah, tadi itu gue lihat dia kesuspend, kenapa tuh? Kok emang bisa ya? Habis itu kesuspend lagi? Karena dia ini kan setelah FCA itu karena harganya naik terus ya. Terus dari FCA itu harganya pas FCA harganya turun. Nah itu setelah nggak lama kemudian, berapa hari kemudian lah, harganya langsung naik arah. Nah itu masih dipantau oleh bursa, jadi disuspend kembali. Tapi ntar keluarnya di FCA lagi nggak? Apa langsung udah? Biasanya sih rata-rata gitu FCA dulu. Oh, FCA lagi? Iya, FCA lagi. Tapi sorry, ada satu tambahan dari yang Mina. Dia tuh suspend kemarin 2 hari 3 hari yang lalu tuh suspend itu cuma sehari doang. Nah, besoknya dia langsung normal, nggak FCA. Jadi suspend, besoknya baru normal lagi. Nah, kalau itu biasanya tergantung ownernya kawan-kawan. Jadi bisa kalian juga nih, misalkan saham dari FCI. Tuh kalian analisis dulu tuh ownernya siapa. Ya enggak? Karena lepas suspend itu kita nggak ada yang tahu nih berapa harinya ya. Ketentuan sih emang udah ada ketentuannya, bisa kita baca. Tapi ketentuan itu tuh tidak berpatokan juga, tidak berpatokan sama kena suspend ya. Karena siapa dibalik saham tersebut ownernya, entah orang pemerintahan kah, entah konglo kah, atau entah orang-orang yang dekat sama BI kah gitu. Jadi sebenarnya dalam dunia saham juga ada namanya negosiasi maupun lobby gitu. Jadi kalau untuk kalian mau lihat kira-kira berapa hari nih dia suspendnya, ya kalian lihat aja ownernya itu siapa, ada berkaitan gak ownernya nih oleh dunia pemerintahan, oleh bisnisnya gitu. Bukan begitu mas? Tuh, jadi intinya kalau gampangnya tuh kalau misalnya lo mau lepas suspend, ownernya sama orang BI-nya itu ngopi bareng. Iya, istilahnya. betul. Ngobrol santai. Ya. Ilmu nih satu lagi, ngelobi yang benar itu ngelobi di saat kita sedang makan. Itu ada ilmunya, namanya ngelobi di meja makan. Langsung di ACC. Top. Itu udah pasti tuh ilmu tuh. Ilmu tuh, bukan main. Emangnya buset deh. Nah, ini gua ada lagi pertanyaan, yaitu peraturan baru dari IPO. Gua mau nanya, tanggapannya itu gimana sih tuh peraturan baru dari IPO tuh? Mau dari siapa dulu? Bebas. Oke. Kalau menurut gue pribadi itu peraturan yang agak aneh ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ini kan yang uang gede, ibarat kita bisa sebut bandara atau apalah segala macamnya. Dia ini kalau dapat barang dikit nggak mungkin mau jagain barangnya itu loh. Jadi kemungkinan bisa aja langsung dijual atau nggak harganya dijagain. Biasanya tuh kayak kalau sekarang ini masih pakai peraturan yang lama ya, ini harganya masih bisa dijagain. Mungkin nanti disupply ya, kita tidak tahu sih seperti apa gitu. Itu sih tanggapan dari gua. Mungkin harga barangnya nggak akan dijagain seperti IPO sebelumnya. Iya, makin susah sih kalau misalnya ada peraturan baru kayak gitu terjadi ya. Soalnya yang jagain kan bandar kan, naikin turunin itu sebenarnya bandar juga. Kalau misalnya bandar dapatnya dikit, ya berarti kita harus sebentak dong. Biar harganya nggak naik banget. Kan masyarakat nggak bisa kayak gitu. Nah, ini nih ya. Kalau jawaban dari gua, peraturan baru BI itu sebenarnya ada plus minusnya sih. Betul. Untuk kita sebagai Retail. ya enggak. Kenapa aku bilang ada baik buruknya? Yang pertama, orang yang punya duit belum tentu bisa mendapatkan saham yang banyak seperti IPO berikutnya, ya kan? Walaupun duit dia udah MM-an, TT-an, dia belum tentu bisa tuh dapat barang benar-benar banyak, ya kan? Contohnya influencer saham yang sebelah aja, Andri Hakim, dia yang seharusnya dia nitip uang segitu menjadi McLaren, dia malah beli McDonald. Jadi kita bisa lihat gitu. Dan itu ada, maksud gua itu plusnya buat retail, ya kan? Plusnya buat retail, minusnya buat orang yang punya duit. Terus jawaban kedua ya sama kayak Bagas, ya kan? Masalah ngejagain harga, gitu sih menurut gua. Nah, kan banyak yang retail nih seneng kan, banyak barang banyak nih. Ya. Berarti itu bisa jadi pandangan negatif juga kalau dapat banyak, apa gimana? Negatif soalnya kenapa? Retail ini kita kenal lah, paper hand itu maksudnya dia gak sabar untuk menjual suatu sahamnya. Kalau mereka jual, otomatis harganya apa? Akan jatuh dong. Jadi balik lagi ke supply and demand gitu aja sih, kalau menurut gue ya. Karena retail ini gak kuat nahan lama-lama. Itu retail gak kuat tahan lama-lama. Ya, karena retail emang niatnya nyari duit. Iya, ya, kan? cepat ya. Mainnya cepat jadi gitu, nggak main gede. Berarti nggak sabaran aja. Gak sabaran aja ya. Coba tahu tiba-tiba dia bannya bocor kan tengah jalan gitu. Walaupun cairnya baru 2 hari kemudian lagi.
Kali aja tambal bannya bisa pakai itu kan apa transfer saham. Itu kan yang tahu ya. Bisa. Gitu maksud gua. Itu untuk pembahasan di IPO. IPO gitu kan dan Peraturan IPO yang baru. sekarang kemarin tuh baru RSCO ya. Hari Hari ini udah listing itu RSCO ya kan. Mungkin kedepannya di Supa ya nggak Supa. Oke, menurut gua analisis Supa gimana nih? Menurut gua kalau Supa ini ya disclaimer on ya. Fundamental, oke. Menurut gua terlalu FOMO. Karena menurut gua dari segala bank digital yang ada di bursa, Supa ini aset yang paling kecil. Aset yang paling kecil. Iya betul. Di antara saham digital yang lain. Jadi menurut gua ya kurang efisien buat diinvestasikan. Tapi untuk main sehari 2 hari mau oke lah. Oke. Itu bisa arah 1 kali 2 kali. Ya. Nah, yang gue suka dari Supa ini sih underwriter-nya. Underwriter-nya ya boleh. Nah, mantap. jadi kalau misalnya lo mau pesen IPO tuh yang lo lihat tuh mungkin yang pertama malah menurut gue dari UE-nya, underwriter-nya siapa gitu kan. Terus yang kedua fundamentalnya, terus yang ketiga Ada itu FOMO. ya FOMO bisa juga. Terus selanjutnya tuh duit dari IPO ini tuh mereka mau bawa kemana gitu, mau ekspansi kah atau bayar utang. Nah kalau bayar utang kan tanda kutip tuh gitu. Oh berarti kalau dari underwriter kita bisa lihat historical sebelumnya ya, Betul. saham-saham apa nih yang dibawa. Underwriter-nya. Setuju sih gua. Yang gua suka dari Supa sih sebenarnya lambangnya sih. S gitu. Superman. Iya. Supa. Gue pancoran itu. Itu untuk IPO ya, karena ada ya mungkin di akhir tahun ini terakhir lah IPO tuh dua itu ya. Iya benar. Tahun 2025 ya. Penghujung tahun. Nah, dan gue juga gue mengucapkan terima kasih untuk Pak Purbaya ya, yang mana IHSG sekarang di angka hari ini di angka 8.700 ATH lagi. ATH lagi ya nggak? Thank you Pak Purbaya atas kinerjanya. Gua sangat mengapresiasi Pak Purbaya dan juga anaknya Mas Yudo. Apresiasi ya nggak? Kita kawal terus. Kita kawal terus ya nggak? Dan gua pun Menteri kesayangan kita. yoi, Nah, gua optimis IHSG tahun ini di angka 9.000. Optimis. Amin. Gua sangat optimis ya nggak? Karena menurut gua kinerja Pak Purbaya itu nggak main-main. Top. Tahun depan 10.000 lah ya. Amin. tapi katanya JP Morgan tuh akhir tahun ini 10.000 dia. 10.000 targetnya. JP Morgan. Wah lebih tinggi berarti itu ya. Wow. Nah, kita coba realistis aja. Iya, Itu benar. kayak tinggi banget itu. Pokoknya apapun yang baik kita dukung lah. Pokoknya Kita lah. dukung. Price gak yang naik, dukung. Wah kita tahu nanti 12.000 juga kita dukung. Ya, itu semua orang dukung juga. Berarti ekonomi Indonesia juga cukup baik ya. Iya. Dan gue tuh pengen nanya ke kalian perihal kayaknya akhir tahun ini gue ngalamin saham tuh bener-bener darder banget ya. Itu kira-kira warga masyarakat Indonesia ini pada antusias main ke saham, tiba-tiba ngerti main saham, atau dia FOMO, atau dia mungkin udah pada terbuka gitu matanya oleh investasi gitu kan. Karena yang gue lihat sekarang tuh rata-rata di market itu transaksi per hari lah ya. Iya. Itu di angka 20 T ke atas. Yang gue lihat gitu. Kenapa nih menurut gue? Efek apa nih kira-kira? Kalau dari gue sih efek FOMO yang pertama ya. Dan kalau misalnya lu udah FOMO gitu tuh, lu jangan pernah berhenti lagi. Lu lanjutin terus. Soalnya banyak banget alumni investor dari zaman COVID itu sekarang tuh mereka udah nggak main lagi. Pada KO gitu. Jadi dia ikut-ikutan sama temennya lah. FOMO, apa nih bagus nih. Nah itu bagus, nggak apa-apa awalnya kayak gitu. Cuman maksud gue tuh lanjutin lagi gitu. Berarti yang salah tuh kalau menurut gua orang yang FOMO itu baik. Untuk hal baik FOMO itu baik. Cuman menurut gua yang salah itu ketika lu FOMO, lu hanya ikut-ikutan. Nggak belajar lebih Ya, dalam. lu tidak mempelajari, lu tidak tahu berapa dalam itu kolam yang lu pengen ceburin ibaratnya. Jadi lu ikut-ikutan aja. Nah di saat lu tidak mendapatkan apa yang lu inginkan, lu berhenti. Menurut gua kayak gitu. Jadi FOMO itu nggak apa-apa, mau FOMO olahraga, mau FOMO apapun yang baik. Cuman di saat yang buat ditakutin itu saat lu ikutin FOMO dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi lu berhenti di situ. Menurut gua agak sayang aja sih kalau Nggak wise lah ya. ya. Gue pun pengen menyampaikan teman-teman gue nih, ya terutama teman-teman di kontak WhatsApp banyak banget yang nanya, minta ajarin dong gitu kan. Oh ya. Ya kan, dan juga banyak banget yang komen gimana sih caranya kayak gitu, gimana sih caranya begitu, langkah-langkahnya gimana dong, gimana kan. Terus ada beberapa yang komen
itu berapa sih kok bisa nemuin saham-saham yang seperti itu gitu kan. Itu berarti ada 3 pertanyaan tuh dari gua tuh ya, sekaligus 3 ya. Ada yang DM juga kan. Ya, ada banyak. temen gue yang DM. Gitu maksud gua. Gua jujur, gua pribadi gua nggak berani rekomendasiin perihal saham ya kan. Karena posisinya gua main gorengan nih, gua main saham gorengan gitu. Ya mungkin karena gua udah sedikit tahu ilmunya, jadi gua berani main gorengan. Nah kalau untuk gua merekomendasiin, gua belum berani, ya nggak. Mungkin gua belum sekelas kalian gitu kan, gua belum level gua belum ada di situ. Makanya gua pengen tahu, gua pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gua maupun dari kawan-kawan yang nonton, ya kan. Apa sih faedahnya nonton market maker? Nah di sini gue jawab semuanya. Gue jawab tuh dari pertama gimana caranya main saham, gimana caranya bisa dapat emiten yang bagus, gimana caranya apa sih yang safe untuk seorang pemula gitu kan. Kan rata-rata yang komen begitu kan dia nggak tahu dong apa itu saham. Mungkin dia nggak tahu investasi itu apa. Karena yang gue tahu tuh mungkin di kontak-kontak gue ini tuh kebanyakan SDM-nya masih kurang menurut gua, kurang. Bukan jelek bukan, tapi kurang. Iya. Karena wawasan lingkungan. Itu mengaruh banget loh. Bisa lu bacain aja kali ya? Edukasi Bisa lu bacain aja. Pertanyaannya bisa lu bacain aja. Bisa banyak sih pertanyaannya. Gak apa? Itu yang itu gua rangkum sih, itu rata-rata Oh. rata-rata yang gua rangkum yang segitu gitu gua pikirnya. Yang gua rangkum segitu. Ada beberapa soalnya kalau gua bukuin banyak banget, Re. Gak enak juga nih kan. Gak enak juga, banyak banget gitu maksud gua. Sama ini sih kalau gua ada temen gua Tio. Nah. Ya, Halo Tio. gua jawab Tio. Ya, kan kalau gua yang jawab kayak kurang nih biar teman-teman temen gua ini yang jawab juga, bantu jawab. Jadi dia nanya ke gua, kalau buat pemula bagusnya di mana bang? Buat investasi. Investasi. Ya. Pokoknya lo kalau pengen investasi, contohnya kalau di saham ya, terus sediain dulu lah dana darurat. Dana darurat dari pengeluaran lo selama 6 bulan. Setelah dana darurat lo udah terpenuhi, baru lo boleh investasi saham. Mungkin saham-saham blue chip dulu ya, lebih aman ya, yang fundamental oke. Gue sebut aja nih, tapi bang ajakan buat jual atau membeli. Mungkin bisa ke banking seperti BBCA atau batubara. Oke, yang bagus nih di Indonesia ya banking dan batubara, yang fundamentalnya aman gitu, bisa dibilang aman. Daro oke lah. Contohnya itu aja sih kalau di saham. Oke, ada urutannya lah, jangan langsung dia saham gitu. Kalau lu gimana? Buat Menurut gua mungkin gue setuju nih bilang Justin. Ibaratnya lo kalau mau mulai saham tuh yang dari aman-aman aja dulu, dari blue chip atau batubara gitu kan, yang harganya tuh konstan stable. Dari situ ya lu bisa belajar sambil ngulik-ngulik lah. Oh kenapa bisa saham gue naik ya, kenapa bisa saham gue turun ya, kan dari situ kan lu bisa ngulik lagi kan. Lu bisa belajar dari fundamental, dari teknikal, dari bandar juga tuh. Itu paling aman lah. Dari flow juga bisa. kalau untuk konsultan apa nih? Buat saran temen gua tadi. Oh, kalau gue sih untuk saran gue, untuk saran ngasih saran buat Tion ya. Menurut gue, lu tuh pertama mainnya blue chip aja dulu ya. Enggak, tapi itu untuk gue nggak tahu nih kapasitas ke finansial lu seperti apa. Tapi kalau menurut gue kapasitas ke finansial lu baik dan lu bukan generasi sandwich, saran gue lu main di blue chip dulu, ya kan? Biar kerasa tuh dividennya, ya kan? Rasain vibe-nya dulu ya. Ya, vibe dulu. Senam jantung tuh, ya nggak? Cuma itu untuk yang menurut gua, untuk oke lah. Yang maksud gua, untuk yang medium. Tapi kalau lu pengen yang menurut gua AC itu dalam artian lu santai aja nih. Aman lah ya, aman, main aman banget. Nggak, resikonya juga nggak terlalu tinggi, ya kan? Saran gua, lu download aplikasi Bibit, lu main di Bibit. Karena 2020 gua investasi tuh di Bibit, jujur. Gue belinya reksadana, pada saat itu modal gue hanya 500.000 di 2020. Ya kalau lu memang orang yang nggak sabaran, di Bibit reksadana dapetnya dikit nih, ya kan, kenaikannya lambat gini-gini. Karena no hike and no risk, no risk no Ferrari gitu maksud gue ya. Jadi pendapatan itu tergantung dari modal finansial lu, kedua modal keberanian lu gitu. Kalau lu ingin mendapatkan yang lebih banyak, lu juga harus siap untuk kehilangan yang jauh lebih banyak gitu maksud gua. Ya ngomongin reksadana ya. Tadi menurut gua ada satu reksadana yang menurut gua cukup oke. Contohnya reksadana Hapam, itu punyanya Henan Putirai. Nah, lu juga bisa lihat lah kenapa alasan reksadana ini manajer investasi ini di saham itu gitu loh. Bisa lu ikutin aja gitu loh portofolionya. Ya, jadi kalau reksadana tuh kayak lu cuma nitip duit aja ya, Iya, nitip duit aja ke orang yang lebih mengerti lah. Iya.
Ya udah itu ya udah dijawab deh sama temen-temen gua. Oke. Semoga lu cerna ya deh. Oke. Karena profil resiko lu sama gua sama temen-temen gua kadang ada yang berbeda kadang. Beda. Kita sangat beda, mental kita tuh beda-beda, ya nggak? Gitu maksud gua. Oke, mantap Dio. Yoi. Kita terus belajar. Thank you atas pertanyaannya, itu sangat berfaedah dan sangat bermanfaat. Dan gua bacain komentar dari Ata. Halilintar. Bukan, beda bro, beda. Gua Ya. bahas dari gua bahas Ata, teman SMA gua, ya nggak? Dia bilang, bos ajarin begini nah pak, gitu. Begini itu apa? Maksudnya begini tuh pada saat itu tuh gua bikin story perihal Cuan dari saham. profit gua ya, Oh, dari saham iya. ya kan. Flexing, flexing. Boleh pak. Oke, buat apa nih? Gue mau ngajarin. Gue bukan mau ngajarin sih, cuma ingin beredukasi aja barang gue ya. Sharing Kalau dulu. Ata. Sharing. Kalau Thank you banget atas pertanyaannya. Ini cara ngajarinnya pertama lu harus download dulu sih, lu punya aplikasinya dulu. Terutama lu harus punya KTP. Gitu. Kalau punya KTP lu bisa nih. Kalau lu nggak punya KTP mungkin pakai KTP orang tua lu ya kan. umurnya berapa emang? Wah, kurang tahu. Saya kurang tahu deh. Dong, punya KTP dong harusnya. Bisa jadi hilang. Oke, lu pertama download dulu aplikasinya, terus lu lihat tuh aplikasinya tuh, terus lu mau pakai Ajaib kah, lu mau pakai Stockbit kah, Mirai kah, Kalburi kah, lu mau Oh, pakai untuk pemula ya, pemula aja. Ajaib plus. ya, Ajaib mah, Stockbit itu aja sih, dua itu gua rekomendasi. Dan gua nggak bisa ngajarin banyak hal, yang pasti lu nonton aja YouTube kita Market Maker, terus lagi lu ngeliat video pertama, kedua, ketiga, dan mungkin ntar listing video keempat ini nih sekarang gua sebutnya ya. Lu lihat tuh dari awal kita ngebahas tentang IPO udah, ya kan, kita ngebahas tentang suspend, ya kan, mungkin belum terlalu banyak, nanti kita bahas lagi sih, seiring berjalanan ngobrol aja gitu. Cara ngajarin gua nggak bisa ngajarin, yang pasti lu tuh harus tahu dulu kapasitas lu seperti apa. Lu tanya diri lu dulu, lu udah siap belum untuk kehilangan, jangan ngeliat keuntungannya aja. Ya nggak? Setuju gua. Semua orang tuh pengen untung, siapa yang nggak pengen untung, ya nggak? Tapi dia nggak semua orang siap menerima kerugiannya maupun resikonya gitu. Nggak semua orang tuh punya mental yang udah siap kehilangan gitu maksud gua. Jadi tinggal gimana lu aja, Ata. Udah, gitu aja ya, Ata ya. Gua udah ngasih saran ke lu, oke? Ada lagi? Ada lagi, gua dapat pertanyaan dari Farhana, ini anak kampus gua ya kan. Dia pertanyaan dia, tutor dong suhu gitu kan. tutor. Kalian ditutorin dong. Tutor seperti King Sultan katanya gitu. Amin. Tutornya sebenarnya sama kayak Ata, gitu jujur. Tutornya sama banget kayak Ata ya nggak? Kita kan udah ngebahas tutor-tutor itu di video kedua apa ketiga ya. Iya, itulah. Nah, mungkin kita mau jelasin lagi secara detail di sini. Kalau dari gua sih yang pertama lu download dulu aplikasinya Stockbit Ajaib. Nah, habis itu lu daftarin dibilangin Bro Sultan tadi. Kalau misalnya Itu lu udah subscribe daftar YouTube lagi, kita. nah itu dia. Promosi boleh dong, promosi dong. Itu paling penting. Iklan sebentar tadi. Itu udah paling penting ya. Nah, itu lu siapin modal deh. Kalau misalnya lu gak punya modal kan juga buat apa gitu. Nggak perlu gede-gede, lu 500.000 aja taruh gitu. Kalau misalnya untung 100% kan lumayan jadi 1 juta gitu. Yoi. Lumayan jadi pertanyaannya, saham apa yang untung 100%? Gue juga butuh itu. Aduh. Itu sih ya nggak. Yang pasti untuk kalian nih, ada pertanyaan lagi dari WG ya nggak? WG, ajarin ini dong mas, gitu kan? Sama aja berarti. Ya semuanya sama. Rata begitu ya. Mungkin ini udah banyak banget gue spill ya, udah gitu aja. Rata-rata seperti itu. Tapi intinya gue mau spill beberapa saham untuk kalian ya. Nah, nggak? Kalau gue pribadi nih, gue main aman ya. Gue nggak mau ngambil resiko dari dia. Lu beli BCA, Adaro, perbankan, yang pasti perbankan BUMN, terus lu cari saham-saham Petro, PTRO ya nggak? Terus lo cari saham-saham Konglo, lo ketik di Google saham Konglo 9 Naga, enter, jebret, termuncul tuh. Itu gua ngajarin lo main aman aja sama gue di situ ya. Lo cari yang menurut lo perusahaan itu udah terkenal. Kayak contoh, mohon maaf, lo biasa makan apa nih di rumah? Ada Indomie, berarti lo beli Indofood. Gitu. Lo beli saham, produk itu lo pakai. Intinya gitu aja. Kalau gua ngajarin ya, lo beli saham apapun itu, yang produknya lo pakai tersendiri. Motor lo apa? Motor lo misalkan PCX, lu beli sahamnya Honda ada sahamnya nggak? Nggak ada. Adanya ini sih, Astra, itu maksud gua gitu, gitu. Lu pakai apa lagi? Iya masuk, Masuk, gitu. Pak Eko. Masuk maksud gua. Lu pakai makan apa, beras, apa makan kentang? Saham beras ada, gitu maksud gua. Cari saham yang benar-benar produknya lu pakai tersendiri, intinya gitu aja.
yang produknya lo pakai itu lo beli. Oke, bisa dicari tahu lagi lah. Ya, lu cari tahu sendiri lah. Lu pakai iPhone, lu beli saham Apple gitu kan. Itu ya lu cari trading gitu aja lah. Oke? Ada Mbah Google kan. Ya. Lu harus melek yang namanya teknologi ya. Teknologi ya. Ya Ada yang mulai aja dulu kan. setuju. Lu mau ngomong apa gua ngajarin sampai berbusa juga percuma kalau lu nggak mau mulai. Lu harus punya keberanian. Itu dari gua sih. Menurut gua kayak gitu aja gua bahas di sini nggak biar lu nonton juga. Apa nih rekomendasi saham? Oke, dari lu. Mungkin dari gua yaitu Adaro nomor 1. Nah, Kedua mungkin BMRI ya. Oke tuh BMRI. Oke. Perbankan yang paling oke lah. Ah. Ya. Terus kalau di BUMN ya. ya. Sama apa lagi ya? Petro lah satu lagi. Dan Ya. 3 dulu. Oke, itu 3. Kalau dari gua mungkin yang lain pada ngerekomendasiin fundamental blue chip kan yang main aman. Kalau dari gua yang lebih aman lagi mungkin lu bisa main dividen. Nah, Iya. kalau main dividen itu kayak ibaratnya lu cari yang dividennya gede nih. Rata-rata kan koal kan batu bara kan, kayak ITMG segala macam. Nah, kalau dividen gitu tuh per dividen ITMG berapa sih kemarin? Oh nggak ngeliat gua. Seribuan atau berapa gitu kan. Nah, itu kan lumayan gitu, lu bisa dapat uang gratis ibaratnya. Itu yang main aman tuh. Lu main dividen kalau dari gua gitu. Oke. BSSR juga oke lah kalau dividen. Gede tuh ya. Tuh BSSR. Oh, dari dulu deh. Kalau dari gua itu ya sama ya, kayak BCA, saham ibarat saham pertama gua kan, BCA, perbankan boleh yang kayak BNI, BBRI. Cuman BBRI jelek. Maksudnya dari fundamental. Fundamental nggak terlalu bagus. Ya barangkali sih ada yang pakai rekening BRI ya kan. Jadi kan gue Ya. bilang kalau gue pribadi sih menyarankan beli saham apa yang ini- produknya Penjelasan kenapa gue bilang gitu. nggak perlu jangan. ya ini pokoknya disclaimer sama sebenarnya ada kalau lu suka perhiasan boleh lalu beli Antam lah. Emas. Oke. Kayak Mas Antam. Nah itu aja ya, kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan di teman-teman gua. Thank you banget udah pada jawab, udah pada respon. Itu sangat baik dan berterima kasih banyak gua sama kalian yang udah jawab. The next kita lanjut ngebahas tentang saham-saham yang akan suspend udah, IPO udah, terus Rekomendasi Lagi nih. udah. rekomendasi udah ya nggak? Kita Apa nih? gua sih pengen Kalau banget. MSCI atau gimana? Boleh MSCI boleh. Yang peluang masuk. Boleh boleh. Boleh. Kalau pedean nggak sih? Hah? Boleh boleh. Disclaimer ya. Disclaimer aja. Oke. Atau mungkin itu kan karena MSCI kan banyak kan. Iya. Mungkin itu kita bahas di next video kali ya. Oh boleh boleh. Atau kan nama-namanya aja dulu ntar pembahasannya. Iya, boleh. Boleh gitu. Buat next biar pada penasaran Udah kan. penasaran kan alasannya kenapa? Oke, mau apa aja nih ceritanya yang mau MSCI? Menurut gua ya pandangan gua, MSCI targetnya itu seperti BUFA, satu BUFA, kedua ada PT ORO yang Global Index, kan sekarang baru small index doang ya. Ya. Terus ada ini lagi mungkin itu ya, kayaknya sih dulu yang amannya dulu lah. Dari gua sih ada TINS, Timah. Tins, oh iya, Tins, Gitu. lupa gua satu lagi. Terus ya PTRO, mungkin ada yang ngomongin Bumi atau BRMS sih? Bumi. Nah. BRMS termasuk. BRMS sudah masuk ya, Sudah masuk, itu ya. small kan? Enggak, yang Oh ya, Standar. standar. Nah, mungkin ada Bumi juga. Bumi bisa ya peluang. Kalau gua satu nih kayak ketinggalan nih. CDA. My love. Hello. Your love. CDA bisa lah masuk ya. Boleh lah. Kita lihat nanti. Kalau menurut Bro Sultan, Pani ada peluang, Pak. Itu salah satunya. Nah. Ngerti lah, gue bilang aduh dulu. Walaupun jujur, walaupun gue udah ATP di Pani, tapi gue mengakui kalau Pani itu ada peluang di MSCI ya nggak. Tinggal kita ngeliat aja market cap-nya. Ya, Ada lupa. benar. Satu Apa tuh? koin. Oh iya, koin. Koin juga Tadi salah naik satu. tinggi ya. Oke, koin Tadi juga ada. kadang-kadang Ah. ya. 4.000% ya. Iya, Udah tinggi banget Oh, awalnya. tinggi ya. wah itu udah tinggi banget ya nggak. Jadi untuk kalian ini sebenarnya daging banget nih episode keempat daging banget karena kita nyebutin sahamnya loh. Sama kita sebutin ya nggak. Ada beberapa emiten yang kita sebutin. Kalian tinggal bisa list aja ya nggak. Kalian Pelajarin lagi. Iya, pelajarin Kenapa lagi. kita nyebut itu? Betul. Atau mau kalian telan mentah-mentah silakan, ya nggak? Tapi gua nggak menyarankan banget sih. Iya, itu Kalau resiko coba- kalian yang nanggung. Cari tahu Cari tahu sendiri, silakan, ya kan. Mungkin nanti di episode nanti kita bakal ngebahas Kita breakdown secara masuk perhitungannya ke lah sana ya. Perhitungannya lah ya. hitungannya lah ya. Oke, mungkin itu aja ya dari kita untuk episode sekarang Market Maker. Karena kenapa kita nggak terlalu panjang? Karena mungkin kalian juga nontonnya pasti bosan kan? Nah, gua juga
lu nih bisa komen nih. Kita mau kalau bosan gini-gini apa nih kita Ya, tanya lagi ya. rekomendasi kalian. Kita harus ngapain? Yang penting jangan mandi lumpur. Nanti gift dong. Iya. Ya maksudnya konten apa nih yang harus kita lakuin biar nggak bosan lah gitu. iya, boring lah ya. Betul. Oke, boleh pertanyaan-pertanyaan kayak tadi kita jawab satu-satu. Pasti Iya, kita jawab satu-satu. kalau bisa di kolom komentar aja biar bisa ngeliat semua gitu loh. Oke, benar. Kalau di WhatsApp kurang enak ngeliatnya gitu. Bisa Tenang dari aja. IG. Kalau kalian penonton setia kita dan viewers kita udah cukup lumayan, kita akan giveaway itu premium untuk kalian. Atau kita apa mau kita bahas tentang kripto, kita punya temen nih yang bisa. Wah iya, boleh. Kita Nanti punya kalau teman itu yang udah- kripto yang mungkin saldonya itu wah, cukup lumayan, Lumayan, ya. cukup lumayan besar lah. Ya, Kita. cukup lumayan. Untuk beli rumah di PIM udah bisa. 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 Iya, bisa. Di PIM udah bisa, ya enggak? Ya enggak? Di Cibubur bisa ini. Iya. juga. Iya, Jadi kalau ada yang mau kepo sama kripto bisa. Kita undang lah orangnya lah kesini, oke? Oke, dan gua seperti biasa, oke, kita sebelum kita tutup, gua pengen ngasih quotes dulu untuk Apa kalian. sih? Apa tuh maksudnya? Kalau gue sebutin quotes, kalian mempersiapkan quotes, ya enggak? Gue mau bacain quotes yang ini nih. Enggak dong, gue pengen ngasih quotes ke kalian. Simple. Hidup yang tidak dipertaruhkan, itu tidak akan dimenangkan. Jadi, jangan pernah kalian menunda-nunda kesempatan. Lebih baik rugi membeli daripada rugi tidak membeli sama sekali. Itu saja dari Sultan Solution. Gua belum ada sih buat hari ini lah. Udah cukup kalian aja. Oh, udah. Ntar di belakangan. Biar dia mikir dulu. Mikir dulu. Biar dia mikir dulu. Ayo. Kalau dari gua sih bukan coach, mungkin sebagai saran-saran Oke, kali ya, oke. buat ke teman-teman. Kalau lo cara mau mempertahankan duit itu lo main saham, mempertahankan aset gitu, lo punya banyak duit. Tapi kalau lo mau menggandakan uang, lo main kripto, gitu aja. Fish. Top nih. Top. Lu mikir dulu. Lu mikir. Harus punya. Lu mikir. Oke, Bro Andre. Ini quotes sih, ini quotes sudah lama banget ini gua tahu. Di Afrika itu di Afrika di saat matahari terbit, rusa harus harinya lebih kenceng daripada singa agar dia tidak dimakan. Singa harus lebih kenceng dari rusa agar dia nggak mati kelaparan. Oke. Intinya apa? Gak peduli lu singa atau rusa, yang penting apa? Kalau matahari udah terbit, lu harus mulai berlari. Wih, Terus mulai. canggih. Oke. Yang penting mulai dulu aja. Mulai dulu. Kita tunggu dari suhu kita. Mau ngasih quotes atau mau ngasih motivasi atau mau memberi sedikit Saya mau kasih pesan-pesan? sana aja. Oke. Pokoknya di era seperti sekarang ini, Ya. ekonomi global lah ya. Semua contohnya di saham US itu udah naik tinggi. Itu dari saham US pasti pada taking profit dan mungkin beralihnya bisa ke saham-saham di negara berkembang. Oke, itu aja sih dari gue. Wih, gila dalam. Oke, kita tutup. Pantun Kali seperti ini biasa. bila ada sumur di ladang, izinkanlah saya menumpang mandi. Bila ada umur panjang, maka kita akan silaturahmi kembali. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa dan kembali lagi di Market Manager.